dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki. Jadi sayangnya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi itu. Jelas kalau harus bertanggung jawab, jelas dia sebagai pemapar, sebagai yang punya materi, sebagai yang penyampai, ya jelas harus bertanggung jawab. Cuman tanggung jawabnya seperti apa ya? Kisruh acara lawak tunggal spesial bertajuk Mensrea tempatnya bergulir makin panjang. Pasalnya, komedian Panji Pragiwaksono telah resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama alias AMNU dan Aliansi Muda Muhammadiyah pada tanggal 8 Januari 2026 silam. Hal itu pun sudah dibenarkan oleh pihak Polda Metro Jaya dalam konferensi pers yang digelar kemarin. Selanjutnya, pihak penyelidik Polda Metro Jaya akan melakukan pendalaman terhadap setumpuk barang bukti serta memeriksa saksi-saksi yang telah disiapkan oleh para terlapor. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki. Ya. Saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensrea. Ya, untuk barang bukti yang diberikan kepada rekan-rekan penyelidik pada saat yang bersangkutan membuat laporan, yang pertama, satu buah digital flash disk USB, ya, yang berisi tentang rekaman dari pernyataan-pernyataan tersebut. Kemudian satu lembar kertas hasil cetak cuplikan layar atau screen capture, ya, atau print out foto. Yang ketiga, satu lembar surat berharga dokumen, ya, dokumen surat, satu lembar surat berharga dokumen surat rilis aksi, ya. Itu ada 3 barang bukti yang diberikan kepada kawan-kawan penyelidik. Penyidik kedepannya penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya. Kepada penyelidik, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi. Diseretnya nama Panji Pragiwaksono oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah tentunya bukan tanpa sebab. Seperti diketahui, mereka mengaku tidak terima dengan salah satu materi yang dibawakan Panji di Mensrea, yakni dugaan organisasi NU dan Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan. Pasalnya, hingga detik ini izin usaha pertambangan itu belum diterima oleh organisasi tersebut. Namun yang menarik perhatian, Lembaga Bantuan Hukum dari pihak Muhammadiyah justru menguak fakta cukup mengejutkan, di mana para terlapor sejatinya diduga tidak terdaftar secara resmi dalam organisasi Muhammadiyah.
beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai aliansi muda Muhammadiyah. Narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis yang terus kemudian ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya, imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin. Ini lagi-lagi soal tambang ya yang diberikan kepada ormas baik NU Muhammadiyah, dan sudah saya terangkan sebelumnya bahwa Muhammadiyah sampai hari ini belum menerima iup tambang, izin usaha pertambangan dari pemerintah. Jadi Muhammadiyah sama sekali belum ada melakukan aktivitas pertambangan, belum ada usaha-usaha untuk bisnis tambang. Jadi kalau tadi ada demo terkait dengan apa yang disampaikan oleh Panji dalam program Mensrea, yang kemudian ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu, termasuk ada yang mengaku dari pemuda Muhammadiyah atau aliansi angkatan Muhammadiyah, saya pastikan itu adalah orang-orang yang tidak jelas. Tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas pengkaderannya. Saya sudah cek orang-orang itu, tidak dikenal di kalangan Muhammadiyah. Jadi kembali lagi bahwa jangan percaya terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini dengan menggeruduk Komdigi ya terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Panji dalam program Mensrea. Dan kami mohon kepada rekan-rekan media dan kepada seluruh masyarakat, berikan waktu kepada rekan-rekan penyelidik untuk masalah proses penegakan hukumnya. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan mengkombinkan nanti akan mengumpulkan alat bukti ya dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip Mensrea tersebut. Ya, apakah benar ada pernyataan seperti itu atau tidak? Ya, nanti ya biarkan kawan-kawan penyelidik bekerja dulu, berikan uang dan waktu. Hasilnya akan kita rilis lebih lanjut. Ya, hasilnya akan kita rilis lebih lanjut. Polemik panas terseretnya nama Panji ke jalur hukum, buntut sederet kelakarnya di acara Mensrea tentunya berhasil menuai reaksi beragam. Nyatanya, hal ini tidak hanya menyita perhatian warganet dan masyarakat luas, tetapi juga sampai ke telinga komedian senior Indro Warkop. Buktinya, dalam sebuah konferensi pers, Indro Warkop sampai memberikan sindiran cukup pedas terhadap aksi sebagian kelompok yang melaporkan Panji ke polisi akibat konten komedi. Saya kepengen juga ngerasain walaupun cuma acting gitu ya. Kalau beneran sih enggak ya. Gitu. Ini opini lo ya. Opini lo ya. Opini. Jadi, menurut keyakinannya Pak Ade ya? Iya, menurut keyakinan saya. Kayak gitu. Karena saya juga malu juga lo sebagai bangsa ya. Komedi dituntut. Komedi lo. Komedi. Ya udah, itu aja. Senada dengan apa yang dituturkan oleh Indro Warkop, Tommy Babab selaku rekan Panji di panggung Lawat Tunggal juga menyayangkan hal ini sampai harus terjadi. Karena menurut Babab, pro kontra dan silang pendapat memang lumrah terjadi dalam sebuah konten komedi. Oleh karenanya, ia pun berharap kontroversi ini tidak membuat Panji patah arang dan berhenti menciptakan karya serupa. Lantas,
Seperti apakah ungkapan dukungan Tommy Babab dan Indro Warkop terhadap Panji? Makanya itu juga tadi Pak Indro kan ngomong komedi kok dituntut gitu kan. Maka malah kita banyak yang terhibur kok gitu. Emang fakta kan kejadiannya begitu gitu. Dan Panji itu nggak ngasal, dia riset gitu, observasi, dan emang semua orang setuju mengiyakan yang dia bicarakan gitu. Cuma ada yang tersinggung, pastilah itu pasti. Nggak ngomongin politik juga ada yang tersinggung, apalagi politik gitu. Cuma ya biarin aja ya, nanti juga adem sendirinya gitu ya. Jadi sayangnya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi itu. Tapi yang disampaikan sama Panji menurut Pak Dir benar nggak? Ya? Yang disampaikan Panji menurut Pak Dir Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk ke itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pak Dir seperti apa? Berlebihan nggak sih Pak sampai dilaporkan? Kalau sampai dilaporkan Pak Dir? Ya itu bisa juga gitu kan. Ya, bener tadi kan Panji kan ngomongin fakta gitu kan, sesuai riset. Jadi ya apa salahnya gitu, dan dia juga ngomong menurut keyakinan dia gitu kan, bukan menurut kita semua gitu. Ya mungkin apa ya, itu tadi ada yang suka, ada yang nggak suka. Cuma ya namanya berkarya mah ayo aja gitu, yang penting nggak memunjukin orang gitu. Jadi kan nggak memunjukin orang siapa gitu, enggak kan, cuma faktanya emang begitu gitu, dan orang ngiyain gitu. Makanya banyak yang nonton juga yang nggak menyinggung, emang bener ngantuk kan mukanya ngantuk kan, bener kan, dan semua orang yang nonton itu juga mengiyakan gitu. Ya faktanya emang begitu, nggak ngejelekin apa sih dia orangnya begini, dia orangnya begitu, cuma yang begitu fisiknya gitu. Mas Panji ya jangan berhenti berkarya sih, karena beliau kan memang terkenal begitu kan, kritis dari dulu, stand up komedian yang selalu membahas politik, pemerintahan. Jadi bedanya dia sama komik yang lain itu, saya suka Panji juga emang gayanya seperti itu, kritis, pintar, lucu. Terlepas dari polarisasi pendapat dan reaksi beragam dari sejumlah pihak, khususnya rekan-rekan Panji Pragiwaksono di panggung komedi Tanah Air, pria berusia 46 tahun itu belum memberikan reaksi secara langsung di hadapan publik. Ya, di tengah panasnya badai hujatan yang datang menyapa, Panji belum memberikan pernyataan resmi kepada awak media. Menanggapi hal tersebut, publik pun dibuat berspekulasi tentang apakah Panji memang bertanggung jawab terhadap meledaknya potongan acara mensrea di media sosial. Lantas bagaimanakah Indriatno Banyumurti menanggapi hal ini menurut kacamata seorang pakar media sosial? Jelas kalau harus bertanggung jawab, jelas dia sebagai pemapar, sebagai yang punya materi, sebagai yang penyampai ya jelas harus bertanggung jawab. Cuman tanggung jawabnya seperti apa ya itu kan sebenarnya buat saya sih dia ada memberikan kritik dalam bentuk satir, dalam bentuk parodi, dalam bentuk komedi kan, yang buat saya sah-sah aja sih. Apa yang dilakukan Panji sah-sah aja, itu kegelisahannya dia yang dia sampaikan lewat medianya dia, yang memang akhirnya muncul pro kontra. Ya buat saya juga wajar sekali di alam demokrasi, di era media sosial, bukan sesuatu hal yang luar biasa sih muncul pro kontra. Banyak sekali kok hal-hal yang di pro kontrain gitu ya, mau statement pemerintah lah, mau komedi, mau film dan lain sebagainya, itu wajar buat jadi pro kontra. Tak hanya memberikan pendapat dan analisa seputar tanggung jawab Panji Pragiwaksono, Indriatno Banyumurti turut menuturkan pula pandangannya terhadap fenomena meledaknya acara mensrea, khususnya dari sisi sosial media. Mengingat tak sedikit potongan video acara mensrea yang menjamur di berbagai media sosial. Lantas seberapa besarkah faktor media sosial dalam viralnya acara itu? Serta mungkinkah pula reaksi kontra yang kencang turut memberikan efek cukup besar? Sebenarnya sih uniknya sebenarnya ini karena Panji dari dulu kan memang materi dari komedinya dia adalah politik ya,
sering banget politik, dan itu sejak Mesake Bangsaku sekarang Mensrea itu memang dia banyak bicara politik. Cuman memang yang media tempat dia komedian itu dipublish biasanya lewat digital download, atau selain live dia digital download di platformnya dia sendiri, sehingga memang tidak tersebar. Baru kali ini masuk ke Netflix yang audiensnya lebih besar, audiensnya lebih banyak, sehingga rame. Jadi kalau buat saya sih sebenarnya agak lucu aja baru dipersoalkan sekarang gitu ya, karena ini toh live-nya sendiri sebenarnya udah lama gitu ya, dan ditonton 10.000 orang juga, sebenarnya udah banyak juga yang tahu dengan materi-materinya ini, tapi baru rame sekarang setelah masuk ke platformnya Netflix. Jadi ya kenapa jadi rame ya, karena memang sindirannya memang sangat keras ya, dan juga memang sangat di mata orang Indonesia kebanyakan mungkin dinilai sangat berani, sehingga itu yang jadi bikin rame, bikin viral. Jadi siapa yang untung? Bukan orang yang kalian bela dengan ngebazing, tetapi Panji dan Netflix. Bisa aja banyak gitu ya. Sejak komika rame di Indonesia masuk ke media-media mainstream, ada kompetisinya segala macam, banyak yang viral-viral sebenarnya. Nggak cuman ini, cuman ya memang ini kan jadi rame karena banyak yang tersulut gitu ya, sehingga sekarang juga banyak yang melaporkan ke polisi. Itu sebenarnya sebelum-sebelumnya ya rame-rame biasa gitu, kita kenal juga sebenarnya, kayak misalnya Kiki Saputri misalnya sering viral juga zaman dulu, roastingannya dia, potongan-potongan di kompetisi stand up comedy juga banyak banget yang viral. Sebenarnya nggak cuma sekarang, cuma karena sekarang rame itu gara-gara ada laporan ke polisi menyulut demo dan seperti itu sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.